Selamat siang Bu Ana. Selamat siang Pak Indra. Apa kabarnya ini hari ini? Luar biasa kayaknya. Alhamdulillah ya masih diberikan kesehatan dan kebahagiaan sampai saat ini. Iya, iya. Kita akhirnya bisa bertemu lagi ya di dunia maya ini Bu ya. Iya, begitulah Pak Indra. Nanti direncanakan ketemu langsung Bu. Oh siap, siap, siap tentu. Kita kopi Iya, darat. Oke. iya, iya. Ngomong-ngomong ini kira-kira apa yang akan kita bicarakan ini dalam pertemuan kita kali ini Bu ya? Mungkin Jadi ya Pak Indra gimana? mungkin ada tujuannya apa kita bertemu sekarang ini, kira-kira ada Oh tujuan ya. apa yang kita bahas nanti hasil akhirnya? Oh gitu. Jadi saya ada sedikit permasalahan sih Pak Indra di sekolah. Ya kalau boleh minta waktunya ingin berbagi cerita. Oh gitu. Boleh boleh Bu, silahkan Bu, ingin bercerita Ya. Bu. Jadi terkait dengan permasalahan siswa saya sebenarnya. Jadi pada saat proses KBM. Nah, jadi pada saat proses KBM ada salah satu anak saya yang di kelas TJAT itu memang dia tipikal anaknya adalah kinestetik. Jadi dia tidak bisa di tipikal anak yang tidak bisa dipaku dengan sistem pembelajaran yang harus monoton gitu kan. Cuman ada salah satu gurunya yang dia tidak bisa memahami kondisi anak-anak kita di sini. Jadi pada saat saya melakukan pembelajaran menggunakan media audio visual itu dirasakan tidak sesuai dengan anak yang sifatnya adalah kinestetik. Nah, jadi ada beberapa masukan yang saya dapatkan dari guru senior gitu bahwa media pembelajaran itu harus disesuaikan dengan tipikal anak, sedangkan hanya satu anak yang tipikalnya kinestetik gitu kan, yang selebihnya mereka lebih suka audio visual ataupun visual. Nah, jadi itu jadi beban pikiran saya gitu Pak Indra. Aduh, jadi selama ini saya kurang maksimal kayak ini jadi guru gitu kan. Jadi mungkin butuh masukan, butuh saran dari Pak Indra seperti apa pembelajaran yang harusnya saya lakukan ke depannya nanti supaya menjadi lebih baik lagi. Oh gitu. Jadi kalau saya tangkap sih Bu ya dari ceritanya Ibu, sepertinya Ibu membutuhkan cara bagaimana untuk mengatasi anak yang berbeda ya. Yang lainnya kan dengan audiovisual, sedangkan satu anak ini kebutuhannya kinestetik. Berarti Ibu sudah melakukan banyak hal tentang kinestetik itu, bagaimana caranya Ibu mencari tahu informasi? Kalau yang saya pikirkan, saya harus berikan metode pembelajaran yang artinya anak ini bisa mengarahkan bakatnya dia. Yang saya pikirkan kemarin itu itu adalah media pembelajaran yang modelnya kayak permainan. Sejenis ice breaking ya iya sih, tapi ini lebih cenderung ke permainan tapi ilmunya dapat juga. Contohnya itu kayak gini. Jadi saya menggunakan headset yang saya pakai saat ini, itu saya menjelaskan tentang sistem jaringan internet. Kemudian saya ambil 4 anak, jadi anak yang kinestetik ini itu saya suruh menjadi di depan. Telinganya ditutup, saya setelkan musik yang panjang, kemudian teman-temannya itu saya kasih kata kunci gitu. Misalnya jaringan untuk hal duplex, full duplex gitu. Mereka harus mencari kriteria atau karakteristik dari masing-masing itu. Hal duplex itu apa, simplex itu apa, seperti itu. Sehingga tidak boleh langsung disebutkan, oh itu full duplex, itu simplex, tidak boleh. Jadi pakai misalnya pisang nih, berarti kuning, panjang gitu kan. Tapi lebih kepada sistem jaringan. Oh iya. Iya, jadi saya kasih kayak gitu. Dan ternyata mereka seru, sudah dapat menjelaskan. Kemudian nanti, Bu lagi dong lagi, jadi maunya seperti itu lagi kan. Oh ternyata anak ini memang butuh diajak interaksi. Jadi dia tidak senang artinya, oh kamu ini terus diem itu dia tidak suka dia. Dia tipikal anak yang dia harus diajak interaksi, harus berbuat. Oh jadi seperti ini sudah saya mulai menemukan, cuma saya harus banyak variasinya jadi. Iya. Seperti itu sih. Jadi Ibu sudah menemukan ya sebenarnya cara mengatasinya, kemudian anak jadi kelihatan. Dari ceritanya itu sepertinya asik sekali jadinya di kelas ya. Ya, asik sekali. Asik sekali suasananya. Jadi saya rasanya kok
seperti ikut di sana gitu Bu ya. Tapi kira-kira setelah melakukan kegiatan seperti itu, apakah ada ukuran keberhasilan ini kan sebelumnya apa Heeh. namanya ukuran keberhasilan seperti apa yang sebelumnya Ibu belum menggunakan metode itu, kemudian setelah menggunakan metode itu gimana? Ukuran keberhasilannya jadi kalau yang sebelumnya kan pakai sistem ya memang sih menggunakan audio visual tapi untuk anak-anak yang lain mungkin daya tangkapnya bagus tapi untuk anak yang kinestetik kayaknya ketika ditanya kayak kayak apa ya kayak blank gitu di otaknya apa sih kayak masuk keluar gitu. Nah ketika kita menggunakan permainan itu jadi begitu dia ditanya full duplex itu Bu yang kan yang saya jawab jadi lebih daya ingatnya lebih cepat menangkap gitu isi-isi materi itu karena langsung dia berinteraksi, langsung dia menggambarkan apa yang ditanya. Jadi hasilnya alhamdulillah saya lihat dia lebih apa ya, lebih fokus, kemudian dia lebih mengingat materi yang disampaikan pada saat itu dengan metode itu. Oh iya, bagus sekali sepertinya Bu itu. Ya. Saya jadi ingin lebih tahu lebih banyak lagi nih Bu, apa namanya? Kan sudah kelihatan ya secara apa namanya di observasi sudah kelihatan secara nyata muncul ekspresi yang sebelumnya dan ekspresi sesudahnya. Kira-kira alat ukurnya bagaimana nih batasannya? Kalau alat ukurnya saya masih menggunakan ulangan harian sama saya pakai metode quiz. Jadi metode quiznya itu pakai lisan. Jadi ketika sudah selesai nih satu pokok pembelajaran, nanti saya kasih kuis. Jadi setiap materi yang sudah kemarin kita bahas ketika menggunakan permainan tebak kata saya istilahkan tebak kata. Jadi itu nanti akan kelihatan, oh apakah dia memang benar hanya sekedar bermain apa enggak. Jadi ukurannya saya menggunakan kuis, kemudian menggunakan ulangan harian lisan. Sama tulisan. Jadi saya ukurnya yang pertama ketika saya menggunakan audio visual, saya menggunakan tulisan dulu. Dan untuk anak yang kinestetik ini kok sulit sekali ya untuk dia mau menjawab gitu. Tapi ketika saya sudah mengubah metode pembelajaran saya menggunakan tebak kata melalui permainan tadi, woi kayaknya lancar banget nih dijawab walaupun dia tidak tulisan. Padahal kalau pakai tulisan kan agak lama mikirnya jawaban. Tapi kalau lisan kan dia spontan gitu. Dan ternyata ketika dia ulangan lisan itu lebih cepat dia jawab gitu spontan. Jawabannya ini gitu kan. Oh iya ternyata memang lebih berefek gitu ketika kita menggunakan metode pembelajaran seperti itu. Jadi anak-anak memang kebutuhan dasarnya itu memang harus kita pahami betul. Masih senang yang berkesenangan, kemudian kasih sayang itu memang itu yang utama. Jadi baru bisa lah dia mau dikasih apa saja oke gitu. Iya betul sekali Bu ya. Jadi saya tangkap tadi sudah ada persiapan gitu ya, cari tahu kebutuhan anak, kemudian dipakai permainan game, terus kemudian ada ulangan yang apa namanya menilai apa namanya permainan itu tadi bermanfaat apa tidak, hasilnya sesuai yang diharapkan atau tidak gitu. Bagaimana pengembangan penilaian yang lain kira-kira? Kalau pengembangan penilaian yang lain tidak hanya dari segi kemampuan akademiknya saja ya, jadi pemahaman materi tidak itu saja, tapi saya lihat bagaimana sih kerjasamanya antara temannya yang satu dengan yang lain, kekompakannya bagaimana, kemudian bagaimana mereka berdiskusi, kemudian bagaimana mereka memposisikan diri. Jadi ketika tebak kata itu ada yang di depan, berarti secara tidak langsung kita kan membentuk anak-anak kita menjadi pemimpin pembelajar. Jadi ada satu di depan dan 4 orang lainnya itu akan menjadi audiensnya. Jadi secara tidak langsung kita membentuk mental anak, membentuk kepribadian anak. KSE-nya bermain di sana. Kompetensi KSE-nya main. Jadi kemampuan sosial emosionalnya itu benar-benar nanti kita harus gini ya, kolaborasinya main. Kemudian komunikasinya main. Kemudian bagaimana nanti kita pakainya. Jadi ada inovasi-inovasi yang mereka lakukan supaya bisa menang dalam game tebak kata itu. Padahal tanpa mereka sadari di sana ada materi-materi yang harus mereka pahami ketika dikasih pembelajaran game itu sebenarnya. Oh iya, jadi itu sih, penilaian akademis ada, penilaian lain sikap dan seterusnya juga masuk Bu ya. Penilaian sikap ada, ya ada. Ya, luar biasa ini. Jadi sepertinya sudah lengkap sekali Bu ya. Tapi kira-kira akan dilakukan seperti apa ini ke depannya Bu? Apakah ada rencana gitu misalnya strategi saya Ibu mau setiap
minggu atau setiap hari atau setiap bulan dan seterusnya? Bagaimana kira-kira strateginya, Bu? Apakah bagaimana? Kalau saya mungkin menyesuaikan dengan materi sih, Indra. Jadi tidak semua harus saya menggunakan game itu kan, karena ada beberapa materi yang memang tidak bisa menggunakan game itu. Tapi karena memang harus masuk lab kan, jadi kalau di lab ya fokus dengan bagaimana dia mengkonfigurasi jaringan. Jadi ada beberapa materi yang memang butuh pemahaman awal sebelum mereka masuk di lab. Saya akan menggunakan metode itu, dan itu tergantung dari situasi dan kondisinya. Jadi kalau memang merasa oh ya saat ini saya melihat kondisi dulu nih, oh anak-anak saya kayaknya lagi butuh nih refreshing nih, agak jenuh nih, jadi saya harus mengubah metode pembelajaran saya pakai sistem permainan itu saya pakai. Tapi kalau sekiranya memang oh kayaknya kondusif nih anak saya yang ini tidak perlu menggunakan metode ini, saya lebih menggunakan audio visual aja. Iya, jadi luar biasa Bu ya. Jadi kita sudah menemukan komitmen Ibu kayaknya nih ya. Akan dilanjutkan ini kayaknya Bu ya. Ya, insya Allah. Kira-kira mungkin mau mulai kapan Bu? Ini kan anaknya tadi katanya Ibu masih begitu ya. Nanti akan dimulai berarti ya untuk anak yang terkhusus tadi yang Ibu sampaikan. Iya, jadi karena ya kemungkinan semester depan ini sudah konsisten dan kita akan benar-benar memetakan nih di setiap kelas itu oh anak ini anak ini, walaupun memang sudah ada beberapa kelas yang sudah saya petakan kan tipikal anaknya begini, cuman ada beberapa kelas lagi yang memang mungkin butuh pendampingan khusus dan perhatian khusus dalam proses pembelajaran. Iya. Tapi dengan guru lain gitu ada hambatan enggak kira-kira? Mungkin apakah guru lain gimana gitu misalnya? Apa tanggapan mereka misalnya? Oh ya, kalau guru lain memang saya lihat itu sih permasalahannya juga sih, karena kemarin anak yang tipikal kinestetik ini selalu bermasalah dengan beberapa guru kan, karena memang dia bukan tipikal anak yang bisa kamu duduk diam kemudian perhatikan tangan di atas meja terus perhatikan anteng, itu bukan tipikal anaknya begitu kan. Jadi cuman kita kadang egonya beberapa guru kan, egonya saya kan guru gitu kan, mereka harus ngikut saya gitu, lebih memaksakan sebenarnya kan. Tapi cuman saya masih bingung gimana nih agak merubah pola pikir teman-teman. Tapi secara perlahan mungkin dari apa yang saya lakukan hal kecil ini mungkin nanti bisa mereka lihat oh iya ya kalau di Ibu Ahil kok anaknya mau ya, kok di saya enggak mau. Jadi sebagai bahan refleksi dan evaluasi untuk teman-teman guru yang lain, kenapa di guru yang itu dia anaknya kok kondusif banget, aktif banget, kok di saya enggak. Iya. Jadi mungkin seperti itu. Luar biasa. Jadi berdampak juga kepada guru yang lain ya. Ini sebenarnya saya juga malah banyak belajar ini dari Ibu ini ya. Nah mungkin ini harus saya laksanakan juga di sekolah saya ini untuk saya sebagai guru juga ya. Mungkin ada satu hal lagi Bu ini. Sambil bagi ilmu. Ibu kan luar biasa tadi ya, itu sudah menemukan. Nanti kita pasti akan ditindaklanjuti Bu ya. Kemudian hari ya. Nah, selanjutnya ini kira-kira untuk pertemuan kita yang seperti ini nih luar biasa, senang saya Pak ada teman ngobrol curhat seperti ini. Ada kelanjutan kita bertemu lagi mungkin Bu ya, kira-kira bagaimana? Oh sangat pasti harus ada lanjutannya supaya jangan kita hanya di dunia maya aja nih, nanti takutnya ketika ketemu kayak Pak Indra ya, tapi bener nggak ya gitu kan, jangan-jangan mirip nanti kalau sudah, biasanya kan di dunia maya ini beda sama aslinya. Kadang kan itu, jadi mungkin kalau di dunia maya nggak kelihatan tai lalatnya, kalau dunia nyatanya kan kelihatan tai lalatnya. Nah, pas ketemu ada tai lalatnya, perasaan di video kemarin nggak ada tai lalatnya gitu kan. Iya. Oke, Bu. Jadi mungkin paling tidak ya nanti semester depan Ibu laksanakan ya apa yang Bu sampaikan tadi, kita bisa bertemu lagi mungkin membahas perkembangannya dan mungkin ada hal-hal baru lagi yang akan kita tahu. Mungkin sekarang sampai di sini dulu Bu nggih. Oke, terima kasih bertemu lagi di semester depan Bu ya. Siap nggih. Sama-sama, terima kasih banyak Bu. Oke.